Nah, saya ingin melanjutkan khotbah kemarin, saudaraku, tentang jejak keteladanan. Ya, 1, 2 sudah, sekarang yang ketiga. Saya akan sedikit mereview, ulangi sedikit saja. Nah, jejak keteladanan ini, saudaraku yang Tuhan kasih, kata teladan itu dalam bahasa aslinya ditulis tupos atau tipos. Artinya adalah pertama model, pola, gambar, atau pengajaran yang dapat dicontoh karena memiliki bekas luka. Ya. Jadi orang itu sudah sembuh dari luka-luka batinnya. Orang ini punya potensi jadi teladan, saudara. Ya. Sebab kalau orang yang sakit, susah untuk jadi teladan. Sebab orang yang sakit atau yang terluka cenderung akan menyakiti dan melukai orang lain. Karena dia sendiri belum sembuh. Ya. Nah, bekas luka itu, saudaraku, saya terangkan beberapa minggu yang lalu adalah ketika seseorang kena, saya kasih gambaran luka. Saya di kaki pernah tersobek, luka, sakit, berdarah. Tapi kemudian sembuh, saudara. Dan sembuhnya itu membuat ada bekas luka. Dan kalau namanya bekas luka sudah sembuh, lalu disentuh, nggak rasa sakit, saudara. Itu yang namanya bekas luka. Aplikasinya adalah ketika seseorang telah sembuh dari sakit hati. Misalnya dia pernah terluka karena dihina atau direndahkan, luka dia. Tetapi oleh firman Tuhan, dia menang, dia sembuh. Ketika disentuh lagi pada bagian yang sama, nggak rasa sakit lagi. Dia dihina, mungkin direndahkan, dia tersenyum. Tidak akan sakit lagi, tidak akan dendam. Karena dia telah menang. Oh, itu cuma bekas luka. Saya pernah alami, tenang aja, udah biasa. Nah, orang kayak gini punya potensi jadi teladan. Ya, saudara. Jadi ada pola atau ada goresan kehidupan itu yang bisa diteladani. Kalau saya berikan sebuah gambaran, ya saudara, itu sebuah gambar, goresan gambar. Saya kemarin kaget cucu saya bisa menggambar Mickey Mouse dengan bagus, saudara. Ternyata itu gambar Mickey Mouse, lalu ditutup dengan kertas yang rada itu, kan ada polanya. Dia tinggal ngikutin, saudara, pantesan, bagus. Anak-anak sekarang pinter ya. Saya udah kadung, kalau bagus saya kasih hadiah. Lah, jebule nyontoh. Apa boleh buat, saya tetap kasih hadiah. Kalau saya gambarkan tukang jahit, orang tukang jahit itu gak bisa mencang-mencang, saudaraku. Tapi bisa lulus belok, kenapa? Ada polanya. Ada garis goresannya itu loh. Tinggal ngikuti tak. Ya loh. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kita, saudaraku, harus menjadi orang-orang yang sudah sehat. Sembuh dari luka batin apapun. Sehingga kita nanti menuju kepada gereja yang disempurnakan adalah gereja yang rukun. Tidak lagi ada lulu gua-gua, kontok-kontokan. Karena kita udah sembuh. Tapi kalau orang yang belum sembuh, misalnya wudun, saudaraku ya. Cekot, ditutul-tul, gemborang. Wah, matamu di mana wudun, gitu kan. Tapi ini udah sembuh, biar nyel-nyel nggak masalah. Nah, kenapa orang gampang sekali terbakar, gampang sekali dendam, ngenengke wong, orang kedang, orang keding kata orang Inggris, meneng, sakit ya saudaraku. Oke, saya tidak berkepanjangan, kita masuk ke yang seri ketiga. Saya ambil ayatnya sekarang di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman-Nya berbunyi demikian, saudaraku. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara perhatikan, roh, jiwa dan tubuh itu sehat, terpelihara sempurna, nggak ada sakitnya. Jiwa kita sakit, bebas dari kepahitan, dendam dan kebencian, sehat. Roh kita juga sehat, selalu terhubung dengan Tuhan. Tubuh kita pun sehat. Sehat dalam hal apa? Bukan, oh saya sehat Pak, tidak ada penyakit. Kalau ada penyakit cuma panu. Bukan itu. Tubuh kita sehat itu dipakai bukan jadi senjata kelaliman, tapi senjata kebenaran untuk kesaksian.
Bukan dibawa ke tempat-tempat mabuk-mabuk atau pelacuran. Kalau hati sehat dan terpelihara sempurna. Pada waktu Yesus datang nanti kita didapati seperti itu. Inilah gambaran gereja yang sempurna Bapak Ibu. Ya. Lanjut, kita masuk pendahuluan. Nah ayat ini merupakan doa dan harapan Paulus yang belum terjadi. Kita lagi menuju ke sana. Yang khotbah pun belum sempurna. Kita sama-sama ini. Jadi saudara nggak usah namanya nyinyir. Oh yang dheweke wis nglakokna. Orang khotbah itu bicara dirinya sendiri saudaraku. Pedang bermata dua. Cari tanggung jawab. Dan paling berat tanggung jawab itu kami pengkhotbah. Saya ingat kata-kata Bapak Gembala. Berat betul. Sebab kita harus khotbah juga harus pelaku. Kalau enggak tuntutannya gede loh saudaraku. Nanti kita akan ke situ bicara ke situ ya. Jadi ayat ini yang diharapkan Paulus belum terjadi, bukan saja bagi jemaat Tesalonika, tetapi berlaku juga bagi kita semua, yaitu setiap orang yang percaya Yesus di akhir zaman ini. Ya, selanjutnya kita lihat, nah apa yang diharapkan dan didoakan oleh Rasul Paulus sebenarnya? Yang pertama tadi, Allah menguduskan kita seluruhnya, enggak separuh-separuh. Separuh dunia, separuh ikut Tuhan, enggak. Seluruhnya milik Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh. Yaitu kemanusiaan kita seutuhnya. Kita nggak bisa bilang yang penting rohku Pak. Kalau tubuh mah orang lihatan bisa diilis karpet, yang penting hati. Oh nggak bisa begitu saudaraku. Ini kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Roh, jiwa dan tubuh, yaitu kemanusiaan yang seutuhnya. Lalu selanjutnya, dengan kita dikuduskan sepenuhnya, maka ini akan terpelihara, harus dipelihara. Kesempurnaan itu dengan tidak bercacat. Kita menjadi tidak bercacat pada kedatangan Yesus. Ya. Itu yang diinginkan dan diharapkan oleh Rasul Paulus, saudara. Nah kita langsung masuk kepada pembahasannya, saudaraku. Kalimat menguduskan, kalimat menguduskan kamu seluruhnya, ini menunjukkan bahwa belum adanya kesempurnaan dalam kehidupan orang-orang kudus atau percaya yang telah ditebus. Kita sedang menuju ke sana. Saya dan saudara sama-sama bertanggung jawab. Tetapi saya yang diberitahu dulu oleh firman Tuhan, sambil melakukan saya beritakan sama saudara, sama-sama melakukan. Dan ini terus dikejar oleh Tuhan, saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kata hendaklah, saudaraku, itu himbauan, perintah untuk menjadi kudus. Lah Pak, kan kita sudah dikuduskan ketika bertobat, betul. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita ke sana, ada hal-hal yang perlu kita bereskan. Itulah sebabnya keselamatan harus dikerjakan. Dipertahankan sampai kita tetap dalam kekudusan. Prakteknya kan enggak begitu, saudaraku. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia. Siapa, saudaraku? Yesus, yang kudus. Yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Itu dia, saudaraku. Ya, ini yang penting. Lanjut, saudara. Kemudian kepada kalimat, tetapi hendaklah kamu, bukan sekedar kudus, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, saudaraku. Artinya kita lihat, perhatikan, klik lagi, perhatikan penekanannya, saudaraku, pada kata seluruhnya. Ya, dalam terjemahan aslinya diterjemahkan, ini menunjuk kepada kesucian yang menjalar. Dari roh, kemudian kepada jiwa, dan kemudian kepada tubuh. Yang tidak lain adalah manusia yang seutuhnya. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati, saudaraku. Tuhan bilang pada waktu kamu makan, kamu mati. Tapi buktinya kok dia hidupnya mati apa? Rohnya. Kemuliaannya redup, mati. Nah ketika dia bertobat terima Yesus, rohnya dipulihkan kembali. Lalu menjalar kepada jiwanya dan kemudian kepada tubuhnya. Ini penekanannya. Kudus roh, jiwa, dan tubuh. Dengan tidak bercacat. Sekali lagi tidak berkata, loh Pak, itu gimana kalau orang yang timpang? Kan cacat. Nah aku yang untungnya ompong kabib ya. Kan cacat, bukan itu.
Tapi kudus itu dalam apa ini namanya? Kehidupan kerohaniannya kita. Tubuh boleh sehat, lengkap, tanpa penyakit. Tapi sering dipakai ke tempat-tempat kayak gitu. Nah, itu enggak kudus, saudaraku. Tubuh itu buat Tuhan, rumah Tuhan, jangan dipakai sembarangan. Ya, itu yang dimaksud kudusan seluruhnya. Saya tidak akan berkutat di situ. Kita lanjut lagi, saudaraku. Dikatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kata kuduslah kamu dalam terjemahan aslinya diterjemahkan begini, saudaraku. Klik lagi, ini bukan persyaratan baru maksudnya. Tetapi persyaratan yang berulang. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Kudus di sini, kudus terus di sana, kudus, sampai nanti, udah jauh saya. Sampai kita disempurnakan dalam gereja yang betul-betul sempurna, kudus. Gitu. Matius 5 ayat 48 mengatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di dalam surga adalah sempurna. Kita disuruh sempurna. Roh, jiwa, tubuh, saudara. Sempurna nanti di hadapan Tuhan. Sempurnanya gimana? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Sempurna yang kepi ini. Lanjut. Dapat disimpulkan begini, saudaraku, bahwa sasaran kekristenan bukanlah semata-mata surga saja ketika kita meninggal. Saudara percaya kepada Tuhan, nanti pulang inna lillahi, kami mendoakan saudara akan surga. Mau saudara? Menang kabeh rawani, aku urung kawin Pak, nanti sik. Nanti maksud saya loh ya. Tetapi keserupaan ini dulu. Keserupaan dengan Yesus itulah yang Tuhan inginkan. Hendaklah kamu kudus. Patronnya siapa nih? Kudusnya itu. Kita menjadi serupa. Yesus itu manusia sempurna, saudara. Meskipun dalam wujud tubuh kayak kita loh. Roh jiwa tubuhnya sempurna, tidak bercacat sama sekali. Tidak tersentuh dosa. Terus saudara, Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita dan saya dan saudara dipilih dari semula karena iman. Mereka juga ditentukannya dari semula. Sejak kita diterima oleh Tuhan, dari situ sudah boleh ditentukan. Buat apa? Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan siapa? Gambarnya Allah. Anaknya Yesus, saudaraku. Jadi tugas kita masih panjang, gak gampang ini. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jejak teladannya, patronnya itu Yesus. Dialah manusia pertama-tama yang sempurna. Jadi kalau dia anak sulung, maka kita ini adik-adiknya. Yesus itu kokonya kita, saudaraku. Kalau dari ayat ini. Saya catat tuh ayatnya wakeh banget, saudaraku. Tentang kita menjadi serupa dengan anak Tuhan. Dengan Yesus. Dari Alkitab mendorong kita sampai menjadi sempurna kayak Yesus. Baru nanti bicara soal gereja sempurna ini. Sudah kan bingung gereja sempurna apa sih patronnya ini, saudaraku. Nah lanjut. Tugas Yesus bukan hanya pada pengampunan dosa lewat kematian di salib, saudara. Tetapi juga pada pemulihan gambar Allah dalam diri manusia yang telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah atau gambar Allah itu. Saudara bisa nanti catat baca Kejadian 1 26 sampai 27. Manusia ini awal ini konsepnya Tuhan diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah sendiri. Dengan sama seperti Tuhan, si Adam sama Hawa itu, Tuhan bilang beranak cuculah. Sehingga keturunan bumi itu penuh dengan kemuliaan, kata kitab Mazmur, keturunannya adalah sempurna, kaya Allah. Saya ingat Bapak Gembala bilang, kita diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Apa orang ciamik, saudara? Kita ini luar biasa berharga. Kalau saudara bilang saya manusia yang berharga, bodoh, berharga loh, saudara. Nah, di sini
gambar Allah lalu rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Kemuliaan Allah biar hilang. Gambarnya rusak. Allah setelah menebus kita mau mengembalikan ke sana ini. Prosesnya nanti kita menjadi gereja yang terpilih, gereja yang sempurna. Saudaraku yang Tuhan kasih, nanti yang mati dibangkitkan lalu kita yang hidup diubahkan. Kita menjadi gambar serupa dengan Yesus itu, baru program Allah berjalan seperti semula. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Kapan? Wahyu mengatakan di langit bumi yang baru. Langit dan bumi yang lama akan digulung Tuhan habis. Tuhan akan buat langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya Bapak Gembala bilang bahwa tingkat langit surga itu, ya saudaraku, tingkat surga pertama itu bumi. Dulu bumi itu adalah wilayah surga. Makanya Taman Eden masuk di situ. Allah turun di situ, ada di situ. Tapi setelah jatuh dalam dosa, saudaraku, bumi tidak lagi dikuasai oleh suasana surga, hadirat Allah, tapi dikuasai iblis. Ini akan dihapus, akan dikembalikan seperti semula. Penduduknya adalah orang-orang yang tadi. Roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara. Nah, kita lagi menuju ke sana. Lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang menjadi seperti Yesus. Bagaimana kita dapat meneladani kehidupan Yesus yang kudus? Lanjut. Nah, kata kekudusan atau kesucian di sini, saudaraku, ini bukan berbicara tentang ketidakberdosaan kita. Tetapi pada penundukan hidup kita pada kebenaran Tuhan. Ini dia. Yohanes 17 ayat 17 berkata demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tunduk kepada firman. Bukan cuma tunduk, tapi jadi pelaku. Sebab kalau tidak, lanjut dulu terus aku ya. Firman Tuhan katakan begini dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Menaruh pengharapan. Kita akan kembali menjadi gereja yang sempurna. Seperti semula yang Tuhan sedang rancangan ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Menyucikan diri sama seperti dia. Dalam kurung Yesus. Yang adalah suci. Yesus bisa Pak. Manusia iloken bisa. Lah patronnya contohnya kan sudah ada. Kata pengharapan, menariknya saudaraku, dalam terjemahan aslinya ditulis sama dengan percaya. Jadi bisa ditulis setiap orang yang menaruh pengharapan atau setiap orang yang menaruh percaya itu kepadanya, kepada Yesus, menyucikan diri sama seperti Yesus hidup. Nah kata percaya, klik lagi no? Dalam bahasa Yunani ditulis pisteo. Ini memiliki arti yang mendalam. Ya. Kemudian muncul kata pistis, iman. Itu dari kata ini. Ini pisteo itu memiliki arti yang mendalam. Tidak sekedar percaya kepada Kristus. Tetapi, langsung klik. Percaya dengan menyerahkan diri dan mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Artinya terlibat sepenuhnya di dalam seluruh kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Tentang Yesus, oleh Yesus dan tentang Yesus. Maksudnya apa? Kita jadi pelaku firman-Nya, saudara. Apa yang Yesus omongin, apa yang Yesus lakukan, itu dipraktekkan. Maksudnya percaya di situ. Bukan percaya Yesus, yes, terus titik. Enggak, saudara. Tapi jadi pelaku. Nah, untuk lakukan contohnya apa? Untuk diikuti Yesus. Patronnya sudah ada. Yesus itu siapa? Alkitab, firman Allah ini. Hidup menuruti firman Tuhan. Saudara difitnah jengkel? Pasti kalau nggak jengkel nggak waras namanya. Tapi untuk kita bertindak, bisa menurut kita, bisa menurut firman Tuhan. Kalau menurut kita manusia, tuntut. Tapi coba. Filipi mengatakan, kita harus hidup menurut pikiran dan perasaan Kristus. Coba Yesus kalau difitnah ke piye? Ada nggak tulisan tuntut? Bikin miskin sekalian dia. Pakai pengacara yang hebat. Nggak ada saudaraku. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ngomongnya gitu toh. Ampuni orang yang menganiaya kamu. Baik menganiaya secara fisik, dikambleng.
maupun secara omongan. Kan kita teraniaya ya. Kalau ada orang bilang, kamu udah ireng, buntek, urip maning. Teraniaya, saudaraku. Menghina banget. Buntek, ireng, urip. Apa? Kendil apa? Orang teraniaya, menghina sekali. Sakitnya di sini kan begitu. Nah, kita ngomong apa? Kalau kita ngikuti Tuhan, selalu penuh kasih. Itu gak gampang memang, saudara. Jadi kata pisteo itu begitu. Jangan cuma percaya, tapi dihidupi firman-Nya. Kamu menjadi seperti Kristus. Dalam pikiran dan perasaannya, itu di Filipi berapa? Saya lupa catat itu. Kita lanjut. Kekristenan, saudaraku, tidak hanya mengajarkan bagaimana hidup beragama. Tetapi hakikinya kepada penebusan dosa dan pemulihan kembali gambar Allah dalam hidup kita manusia. Melalui keserupaan dengan Yesus sebagai gambar dan teladan kita. Dengan hidup tunduk pada firman-Nya. Roh, jiwa dan tubuh kita ditundukkan kepada firman Tuhan. Secara daging sih nek bisa pateni ae wong kaya gini. Kecek ae kan begitu toh. Tapi Tuhan bilang mengasihi lo. Kita suruh ngampuni lo. Lo bisa nih, lo kamu sendiri juga jahat. Kalau kita nggak diampuni, kita juga masuk neraka. Iya. Ada bekas luka. Saya dulu kayak gitu, tapi udah sembuh karena diampuni. Kita praktekkan itu. Nah itu dia saudara. Saudara kalau kayak gini gereja aman saudaraku. Nggak ada sindir-sindiran, nggak ada eng-engan. Orang udah duduk nih, mungkin pindah saudaraku ke sana pojok. Yang di sini nggak kalau bisa nih kontol aku, pindah ke budi saudaraku. Lama-lama belum amin udah pulang duluan. Ini sakit orang begini. Nah gereja kalau modelnya kayak gambarnya Tuhan, wah aman saudaraku. Gembala gak kepikiran, aduh manis-manis semua, haleluya. Tapi kalau bilang, tukaran neng-nengan. Berapa hari, setahun, waduh setahun neng-nengan. Tapi kalau pelayanan jejeran bisa saudaraku, kan aneh. Kalau lagi joget, prak-prak. Ini kan repot gini saudaraku. Nah ini pelayanan kita jadi nggak nol di hadapan Tuhan, rapik saudaraku. Nah ini kita sedang menuju ke sana, Tuhan ingin. Saudara tahu bahwa kita memang penuh kelemahan, itulah sebabnya Roh Kudus diutus. Memampukan kita. Kita jangan bicara Roh Kudus, kita masuk ke situ lagi. Nah orang yang hanya percaya kepada Yesus, tetapi menolak untuk tunduk kepada firman-Nya, tidak mau menghidupi firman Tuhan. Ya. Dalam seluruh kehidupannya meliputi roh, jiwa dan tubuhnya seperti hanya bilang percaya Yesus, tapi dia nggak mau praktek jadi anak Tuhan. Menghidupi firman Tuhan, mempraktekkan. Bagaimana rohaninya? Ini dia, klik ayatnya. Yesaya 29:13 mengatakan demikian. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, jadi kayak gini, munafik saudara. Wujudnya melayani. Mulutnya, haleluya, puji Tuhan bicara kasih. Tapi tidak dengan jiwanya. Dendam tetap ada. Benci tetap ada. Iri hati, jatuhkan orang lain tetap ada. Ini orang kayak gini cuma hidup beragama Kristen. Tapi bukan pelaku Kristen. Hanya beragama Kristen. Termasuk pendeta loh saudaraku. Saya nggak teteh ngaling-ngaling. Jangan bilang, oh pendeta pintar ngomong. Termasuk saya yang ngomong. Kalau bicara pengampunan, kepahitan, jangan ini. Tapi saya masih juga iri sama orang lain. Bohong itu saudaraku. Saya hanya beragama Kristen, tapi bukan pelaku Kristus. Ibadahnya kepada hanya perintah manusia. Yang ditugasin suruh khotbah, khotbah. Ditugasin suruh song leader main musik. Tapi roh jiwanya hancur saudara. Tidak pernah jadi pelaku firman Tuhan. Makanya selalu begini. Kalau toh nggak kelihatan diem-dieman, ini jahat loh, hati-hati saudaraku. Kita bisa jadi gereja yang nggak sempurna. Memang sakit pertama. Tapi mari kita harus menang dari sakit hati itu. Tuhan bilang waktu Tuhan dicaci maki, dia nggak balas caci maki.
Ketika dibenci tapi dia serahkan kepada dia yang memiliki keadilan. Ini begini saudara. Oh, udah bisa Pak. Selama bumi belum berlalu, langit masih gondal gandul, dendamku tinggal tetap. Bubar saudaraku kalau jemaat model begini saudaraku. Jadi begini jadinya, cuman mulutnya doang. Berat loh saudaraku. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus diutus untuk kita dorong ayo. Padahal tidak berat loh saudaraku. Hidup itu cuma 2 pilihan kok. Milih Tuhan atau milih daging. Misalnya begini, saudara diomongin jelek sama orang. Ya jelas kan orang, gak mungkin ayam bisa jelekin kita. Pasti orang. Saudara tinggal pilih, saudara mau sakit hati, mau dendam, haknya saudara. Tapi kalau saudara mau pilih Tuhan, ya sudahlah. Tuhan saya serahkan, biar Tuhan yang menghakimi. Kan beres. Tinggal saudara mau menghidupi yang mana nih? Sederhana sebetulnya. Nah kenapa saudara sampai diem, meneng, gak beres-beres? Itu pilihan saudara. Jadi sakit hati bukan kondisi, tapi pilihan saudara. Dendam itu bukan kondisi seseorang, bukan, tapi pilihan orang itu sendiri. Tetapi kita melepaskannya, wis lah karpe. Ada Tuhan kok. Saudara pilih nangis di depan Tuhan. Tuhan aku pengen sih banting orang ini. Tapi firman Tuhan begitu, aku pilih Tuhan, tapi tolong Tuhan. Beri aku kekuatan. Memang gak enak saudaraku. Loh saya gak lagi ngecap saudaraku. Karena saya pernah alami seperti itu. Untuk ngampuni orang, bukan pertama. Mungkin ratusan kali saya munafik saudaraku. Tuhan saya ampuni, padahal tidak hatinya. Tuhan tahu. Ya saya jujur Tuhan. Engkau tahu aku munafik, tapi ya aku begini kok. Sekali, 2 kali, 3 kali lama-lama saya dengar firman Tuhan, Bapak Gembala firman Tuhan, Ibu Gembala nyampaikan pesan-pesan nasihat. Saya mulai iya ya, mau sampai kapan saya kayak gini terus? Hidup dalam kemunafikan. Lepas. Plong saudara. Makanya saya gak mau kurus, tetap gemuk kayak gini, haleluya. Saya tadi melorot-melorot terus loh, melorot puji Tuhan. Wis kering. Tapi waktu ditimbang masih ternyata celananya bikinnya kegedean. Wah, sudah seneng jebule orang gitu. Terus saudara. Dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang top zaman dulu saudaraku. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara lihat. Orang Farisi itu hidup keagamanya apa? Saudara? Rajin kebaktian, rajin ibadah, rajin doa, saudaraku. Rajin persembahan bawa perpuluhan. Kalau tak tulis semua ada. Rajin, tetapi itu cuman praktek keagamaan, tapi praktek rohaninya enggak. Tuhan bilang kalau hidup keagamaanmu tidak lebih apa tadi? Benar dari hidup keagamaan ahli itu udah bagus saudaraku. Tapi kalau hidup kita ternyata belum sama sekali diubahkan. Maaf kata belum lahir baru, masih hidup yang lama. Meskipun gelar kependetaannya pendeta ada gerbong kereta apinya ya. Pendeta, MTH, profesor, kaburator bocor, mama. Ngelotok tuh kayak ahli-ahli Farisi. Tapi praktek hidup kekristenan nol, saudaraku. Masih sama kayak orang duniawi. Tuhan bilang kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Apa enggak ngeri, saudaraku? Ini masih belum selanjutnya, saudaraku. Kita sebagai jemaat kalau ketemu orang gini gimana Pak? Lihat Matius 23 ayat 2-3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi borsa. Maksudnya mereka dipercaya untuk memberitakan firman. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Saudara diajarkan, jangan lihat siapa pengkhotbahnya. Saudara gak boleh menghakimi, kayak kau kan yang ngerti uripe. Dengerin apa yang diajarin. Kalau itu firman Tuhan, saudara harus tangkap. Dikerjakan, itu firman Tuhan. Kalau dia cerita kancil nyolong timun, nah itu jangan mau didengerin. Yang diajarkan itu sudah aku lakukan, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Nah itu.
Apa enggak berat loh pendeta-pendeta? Saya renungkan perkataan Bapak Gembala waktu naik, berat. Bener loh saudaraku. Sebab Alkitab jangan sampai orang mau jadi guru. Sebab guru apa saudaraku? Dituntut berlipat-lipat. Kenapa? Ngajar terus kita enggak itu. Wah, kita dihukumnya sampai double saudara. Terus saudaraku, tidaklah mudah menjadi pelaku firman. Ya, memang betul. Saya kan enggak nulis mudah. Dari tadi saya bilang tidak mudah, tidak mudah. Memang. Lalu bagaimana Pak? Kita harus memulai. Tadi kan pilihan. Sebetulnya tinggal pilihan saudara loh. Saudara mau mengampuni atau mau langsung sikat, itu hak saudara. Tapi kan tetap tanggung jawab sama Tuhan. Nah caranya adalah 1 Korintus 9 ayat 27. Bukan A, tapi semua ya. Itu A-nya harusnya dibuang. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Koma dulu di sini. Kita harus melatih, saudara. Nggak gampang. Aduh, ini orang ngejongi banget. Omongannya, kelakuannya, nyakitin banget. Kita latih, saudara. Kendalikan. Bisa selesaikan baik-baik, enggak serahkan sama Tuhan. Dilatih, enggak gampang memang saudara. Susah teorinya. Tapi Tuhan Paulus bilang melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dikuasai untuk tidak berlawanan dengan pribadi Yesus yang adalah firman Tuhan. Supaya sesudah memberitakan Injil, ini saya ngajar nih. Orang lain diselamatkan karena melakukan, saya malah ditolak karena tidak melatih diri untuk melakukan. Berat seraku pemberita Injil itu. Loh, Paulus yang ngakui. Dilatih. Mari Bapak Ibu, saudara ada masalah, benturan. Saya akan akui jempol kalau saudara yang memulai. Sebab firman Tuhan bilang sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung sama saudara, kejarlah perdamaian. Saudara orang yang benar seperti datengin. Ya wis aku salah maaf, padahal saudara yang benar. Saya acungi jempol saudaraku. Dua-dua malah nek bisa sekaki-kaki. Karena Yesus juga memberikan pengampunan sepihak. Saudara lihat waktu disalib, ya Bapak ampunilah mereka. Sebab yang mereka buat enggak ngerti. Saya mau tanya, apakah mereka berkata, oh saya salah Tuhan Yesus, maaf ya sorry. Enggak, mereka tetap menghina. Tapi Tuhan melepas pengampunan, ini disebut pengampunan sepihak. Kita pun belajar saudara. Sebab yang berhak menghakimi bukan kita, Tuhan. Betul saudara, kalau Tuhan yang bertindak kita malah diuntungkan. Tapi kalau kita yang bertindak, mungkin hukum membenarkan saudara, memenangkan saudara. Tapi nama Tuhan tidak dipermuliakan. Terus ya saudara. Nah setelah kita belajar menguasai diri, melatih untuk kita melakukan firman Tuhan. Lalu kita ada tindakan. Yakobus 4 ayat 8 begini. Mendekatlah kepada Allah. Nah saudaraku, dalam ibadah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendekat kepada Allah. Juga ada doa kan. Nah dalam doa kita bisa bikin penyelesaian. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tuhan juga akan mendekat. Tahirkanlah tanganmu. Tangan itu berbicara perbuatan. Saudara apa-apa yang kita buat kan 99% tangan kan. Betul nggak? Mulai dari bangun tidur, makan, sampai buang apa yang dimakan, pakai tangan. Betul? Ada yang pakai kocoran cor gitu, pakai tangan. Itu pun tetap pakai tangan kan kocornya. Tahirkan tanganmu perbuatan. Hai kamu orang-orang yang berdosa. Dari perbuatan kita banyak dosa saudara. Dan sucikanlah hatimu, jiwa, roh. Itu termasuk jadi satu. Hai kamu yang mendua hati. Nah itu kadang-kadang kita mendua hati saudara. Kalau dengan firman Tuhan, iya cengli, betul. Firmannya benar, cengli. Tahu ya cengli saudaraku? Cengli. Masuk akal, cengli. Setelah bubar, ya tetap aja gak bertobat saudara. Firman Tuhan cengli suruh ngampuni dia, tunggu dulu Pak. Itu masalah lain katanya begitu. Sialat model begini saudaraku. Ini Tuhan sudah mau deket ini. Kapan kita mau jadi pelaku firman? Ya. Sucikan hatimu hai kamu yang mendua hati. Ini dia.
Jadi mari saudaraku, saya dan saudara, mari kita belajar ke situ. Paulus bilang melatih tubuhku lalu menguasai. Saya tadi kalau cucu tidak menguasai, waduh kayak gini model begini, kuasai. Sabar. Bapak ibu mulai dari rumah ya. Kalau bapak pulang dari kantor, sabar saudaraku. Apa-apaanan barong saya pak, gedubrak-gedubrik, bubar saudaraku. Orang kesel gedubrak-gedubrik barong saya ini. Nah itu karang. Belajar mulai dari rumah. Sama orang tua, sama anak-anak. Lanjut saudaraku ya, waktunya sudah mau habis. Di dalam Galatia 6 ayat 1 lah ini saudaraku. Saya udah singgung ayat ini di seri 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, nah kita ini. Maka kamu yang rohani, nah kita yang sudah lebih dahulu melatih, menguasai. Kita yang udah jadi orang yang sembuh, ada bekas luka, pernah alami seperti itu tapi udah sembuh. Itu dipercaya Tuhan, kamu yang rohani, artinya kamu yang sudah sehat. Diperintahkan Tuhan ini. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bagaimana dia punya roh lemah lembut? Karena dia punya pengalaman roh yang berangasan, saudaraku. Tapi dia bertobat, diubahkan sama Tuhan. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tetap harus dijaga walaupun kita udah sehat, menang, bisa menjadi teladan, dipercaya untuk memimpin. Nah ini dia saudaraku. Kenapa kadang-kadang dalam sebuah perkumpulan atau pelayanan jadi ribut? Karena pemimpinnya belum sehat, saudaraku. Nah kalau udah sehat, saudara memimpin, orang yang sehat tetap harus jaga diri. Sebab memimpin orang gak gampang, saudaraku. Saya lebih memilih, saudaraku, daripada memimpin 5 orang, saya lebih memilih 100 ekor kerbau, saudaraku. Saya lebih suka 100 ekor kerbau. Sebab kebo itu pikirannya siji. Sapet kiri kabeh. Kanan kabeh. Tapi yang wong 5 lain. 5 pemikiran, 5 keinginan, 5 emosi, 5. Orang tahu 1. Tapi kalau orang yang sudah sehat, itu gampang dipimpinnya. Sambil menjaga supaya jangan sampai kita juga masuk kepada apa yang dikatakan tadi? Seorang kedapatan melakukan pelanggaran, ikut-ikut jadi melanggar. Saya berharap Gereja Mahanaim, semua pada waktu pemisahan gereja, kita masuk pada gereja yang terpilih dan disempurnakan. Lah amin ya. Saya udah merem loh. Amin Bapak Ibu. 20 wong. Amin. Bagus wis enggal kabeh. Terus saudaraku, ayat yang terakhir. Nah kalau kita sudah jadi orang-orang yang rohani, maksudnya waras, sehat nih semua nih. Punya bekas luka tapi sudah sembuh. Ya, disentuh pun gak sakit, beres lah. Maka kita akan menikmati suasana surga. Surga nanti apa? Siapa bilang? Suasana surga itu di dunia bisa dirasakan. Iloken, lihat ayatnya saudara. Ayatnya. Nah itu dia. Roma 14 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa selaku? Kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara lihat kebenaran ditaruh yang pertama. Orang gak mungkin rasa damai kalau tidak hidup dalam kebenaran. Betul? Orang gak mungkin sukacita. Udah ada damai. Loh bagaimana dia bisa damai? Hidupnya gak benar. Coba kalau orang yang suka ngutil, saudaraku. Orangnya nggak tahu. Tapi ketika orang yang diutil duitnya tiba-tiba datang, saudara deg-degan. Uangnya istekake. Aja-aja marani nyong. Padahal dia nggak tahu. Soalnya saya pengalaman. Ngaku dosa. Ngutil uang mama saya. Tiap kali mama saya ke kamar, saya beling sacat siloko. Takon duitnya, sebule lain. Tiap kali marani lama-lama saya enggak ini saudaraku. Waduh tersiksa. Hanya saya ngaku, mama hilang duit. Enggak tahu tuh. Padahal mama saya enggak ngerti ternyata. Oh tahu begitu enggak usah ngaku.
Tapi karena nggak sejahtera saya ngaku. Kalau mama klien itu duit saya, kamu dikucuk. Awas kamu bilang ya. Setelah itu damai. Sejahtera. Kenapa? Sudah benar. Nah bagaimana kita bisa menikmati suasana surga kalau nggak ada kebenaran? Kemah, haleluya. Kemah. Kalau yes itu yang ikut kemah, yang amin berarti belum ikut kemah itu. Tapi ikut kemah pasti yes, nah ini sih mlebu kemah. Makanya yang amin segera ikut kemah. Supaya kita tumbuh bareng. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini sederhana tapi saudara bisa nangkep ya. Bahwa kita itu sebetulnya kekristenan itu angel-angel gampang. Gampangnya kalau kita mengambil keputusan saya ngikut Tuhan. Walaupun korban perasaan, ada luka. Tetapi ketika saudara menang dalam hal ini, sembuh. Saudara akan jadi orang-orang yang patut bisa diteladani. Dari pengalaman jejak keteladanan itu. Dan jejak keteladanan kita itu sama seperti Kristus yang meneladani Tuhan Yesus. Jadi begitu saja Bapak Ibu ya. Nanti gampang di seri keempatnya. Tuhan memberkati kita semua.